Ada 2 tahun selang, meskipun kadang sebel ditanyain kapan hamil. Pertama kali bayi menyusui itu kan karena laki-laki ya, lama sekali dan perih di puting. Saya membayangkannya, apakah 2 tahun saya akan seperti ini? Saya agak kecewa ketika anak-anak nggak mau mondok. Tapi kok saya mikir lagi, inilah kesempatan saya sama anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Deep Talk di ruang tamu. Karena mendidik juga bertumbuh. Halo Mama and Kids, selamat pagi. Oke, pada kali ini kita akan ngobrol seru bareng pembicara luar biasa kita. Beliau ini seorang ibu rumah tangga, sekaligus pegiat sosial, dan juga seorang pengusaha. Kita sapa ya, Mam. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Ayu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mam sedikit yang ada di rumah semoga juga baik-baik Ya, sehat. alhamdulillah. Keluarga sehat Bu Ayu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, Mam. Jadi pada kali ini kita bakal ngobrol seru ya bersama Bu Ayu di episode ketika aku merasa gagal menjadi orang tua. Oke, Bu Ayu. Jadi hari ini nanti kita bakal mengupas tuntas gitu ya bagaimana struggle atau perjuangan orang tua dalam mendidik anaknya begitu ya. Karena masih banyak gitu ya orang tua yang masih merasa gagal menjadi orang tua begitu. Jadi harapannya kesempatan kali ini menjadi ruang hangat untuk para orang tua sekaligus kita sebagai calon orang tua gitu ya dalam mendidik anaknya gitu ya sebagai ruang tumbuh bersama begitu. Oke. Nah, infonya nih ya, Bu Ayu ini dulu menikah muda nih, Mams gitu. Ini boleh diceritakan dulu menikah umur berapa Bu Ayu? Sebenarnya tidak muda banget ya. Kalau istilah nikah muda kalau dulu itu belasan, maksudnya 17, 18, 19 itu nikah muda. Kok Bu Ayu itu tepat setelah kuliah. Jadi ujian skripsi, tapi memang belum wisuda. Jadi ketika wisuda sudah ada pendampingnya. Waduh, Masya Allah. Cuma memang punya anaknya juga 2 tahun setelah itu. Jadi Allah suruh kita pacaran dulu. Oke. Iya, ini jadi menarik ya, Mam ya. Jadi tadi berarti sekitar 20-an gitu ya, Bu Ayu ya? 23. Oh, 23. Oke, itu cukup muda ya, masih muda gitu ya. Seusia saya, Mbak ya. 23 tahun. Oke. Nah, tadi kan menarik ya, ternyata selama menikah di awal itu tuh struggle-nya gimana sih Bu Ayu? Apalagi belum dikaruniai keturunan selama 2 tahun itu kan cukup panjang gitu ya. Iya, betul gitu. sekali. 1 tahun pertama yang sensitif saya. Kapan hamil? Mungkin bunda-bunda di rumah juga, Mam gitu, semua juga pernah ngerasain waktu itu ya. Jadi kapan hamil? Kayaknya nggak ada pertanyaan selain itu. Tapi di tahun kedua suami yang sensitif. Gitu. Jangan-jangan aku dok yang kena sakit. Jadi seperti itu. Pernah di 2 tahun itu. Tapi mungkin Allah punya rencana yang bagus ya. Allah tuh nyuruh kita pacaran dulu, saling berkenalan, selesai dengan kita. Jadi ketika kita punya anak ya, oke, kita bareng-bareng ngurus anak. Mungkin ya itu baik sangkanya kita ke Allah kayak gitu. Ada 2 tahun selang, meskipun kadang sebel ditanyain kapan hamil. Tapi itu rencana Allah yang indah buat kami. Oke, Masya Allah. Jadi berpositif thinking gitu ya Bu Ayu. Iya, betul. Oke, jadi cara mengcounternya selain berpositif thinking, kira-kira ada nggak sih tips dari Bu Ayu sendiri atau mungkin dari pasangan ketika itu gitu ya, menghadapi yang kan kita hidup tuh kadang-kadang ya orang tuh mengomentari gitu ya, kalau misalnya belum menikah kapan nikah, ketika udah nikah kapan punya anak kayak gitu. Cara mengcounter untuk tetap slow down menjalani kehidupan itu gimana sih Bu Ayu? Kalau tentang hamil nggak hamil, dulu Bu Ayu yang penting rutin cek kalender haid. Oh iya. Ini buat Mbak Dewi juga, cek kalender haid. Ketika kata dokter, ketika kita rutin, itu kalau belum hamil berarti memang mungkin bukan masalah yang serius, mungkin karena capek atau apa aja kayak gitu. Maksudnya bukan hal yang serius. Nah, Bu Ayu itu dulu haid lancar, itu kita udah ayem dulu sebagai perempuan ya. Maksudnya lancar tuh rutin. Siklusnya mungkin bisa beda-beda, ada yang pendek, ada yang panjang. Itu tergantung setiap orang. Tapi ketika siklus kita udah rutin, itu keayeman tersendiri buat perempuan ya. Berarti ini saya normal meskipun belum hamil ya. Jadi seperti itu. Jadi buat mam di rumah yang mungkin belum punya anak, tapi
kapan gitu-gitu, Iya, heeh. nggak perlu khawatir Iya, kayak gitu. heeh. Bahkan ada yang 10 tahun baru Iya, dapet, itu heeh, betul. bener-bener rezeki ya kalau Mm-mm, anak. Nah, mm-mm, kami juga seperti itu. Kami menyibukkan mm-mm. dengan kegiatan kami, Heeh. organisasi. Iya, Insya Allah aktivis semua ya Bu Ayu. Iya, jadi benar-benar di rumah tinggal capeknya. Heeh, heeh. Tapi memang waktu kita konsultasi ke dokter juga ojo capek-capek, Oh karena iya. ternyata dari segi medis ya, Mm-mm, kondisi fisik yang prima, mm-mm, kemudian kita nggak capek, itu juga mempengaruhi juga mm-mm. kualitas sperma kayak kayak Iya, gitu, iya. perempuan juga. Jadi memang Mm-mm. akhirnya waktu itu kami sebenarnya chill aja sih, Iya, heeh. akhirnya meskipun sempat sensitif kayak gitu, meskipun sensitifnya nggak tiap hari ya, Mm-mm. hanya ketika misalnya bertemu keluarga besar yang harus ini. Tapi kalau orang tua sih tidak masalah kayak Oh iya. gitu. Jadi asik aja sih. Dan waktu itu sempat tidak, Bu Ayu kan rutin ya Mm-mm. lingkarin kalender. Nah, nggak tahu sempat sempat tidak beberapa bulan tidak ini karena ya udah kayak gitu. Mm-mm. Sempat memang di fase itu, tapi tiba-tiba malah Allah ngasih Wah, Masya Allah ya plot twist ya. plot Gitu. twist. Jadi Oke, seperti itu. Insya Allah. Berarti sekarang dikaruniai berapa orang putra Ibu? Saya 2. Ya. Jadi ketika usia 25 ya akhirnya, ketika akhirnya 25 hamil, Mm-mm. kemudian di usia 27. Mm-mm. Setelah itu hamil lagi. Jadi 2 anak saya, dan sekarang sudah besar mereka Masya karena kami Allah, ya. ini udah insya Allah 20 tahun pernikahan. Masya Allah. Jadi anak-anak yang satu sudah 17 tahun Mm-mm. dan yang kedua 15 tahun. Masya Allah, Masya Allah, semoga langgeng ya dunia akhirat, Insya Amin. Allah. Iya. Oke, ini kan berarti anaknya udah besar-besar ya Bu ya. Iya. Ada nggak sih Bu Ayu keresahan terbesar Bu Ayu dan suami gitu ya, sebagai orang tua dalam mendidik anak selama ini gitu? Iya. Kalau saya pribadi sebenarnya bukan keresahan ya, tapi tantangan sebenarnya. Iya, Karena tantangan. kalau resah tuh kayaknya dibawa pikiran banget Iya, gitu. betul. Jadi sejak kita hamil pasti ada dinamika, dan dinamikanya masing-masing ya. Anak-anak dari lahir, tumbuh besar, terus kemudian mereka di tahap-tahap usia itu memang ada tantangannya masing-masing. Jadi kayak sekarang mungkin tantangannya beda sama ketika anak-anak masih balita atau masih bayi seperti itu. Dan banyak memang bukan kekhawatiran ya, karena apalagi di anak pertama. Jadi untuk orang tua, mungkin ini juga dialami moms di rumah. Semua yang terjadi di anak pertama itu pembelajaran buat kita. Nanti anak kedua dan seterusnya kita tinggal copy paste. Meskipun juga beda ya pengalamannya, tapi lebih santai di anak kedua dan seterusnya. Nah, anak pertama ini selalu menjadi pembelajaran buat kita suami istri. Nah, dan ternyata setelah kita tarik dari bertahun-tahun kita berproses, memang ternyata Allah tuh menitipkan anak-anak buat kita itu untuk mendidik kita sebenarnya. Pribadi dua suami istri ini, jadi memanusiakan kami kembali, mengembalikan fitrah kami kembali. Sebenarnya ternyata itu mendidik sebenarnya tuh pengen membentuk orang tuanya. Jadi anak-anak tuh sarana ya, jadi dari Allah untuk biar kita itu berproses jadi manusia seutuhnya. Ternyata seperti itu, dan itu benar-benar kami lalui. Jadi kalau di awal-awal anak-anak, misalnya saya hamil gitu ya, betapa ketika anak pertama, karena kami menunggu 2 tahun, protektif banget, kayak gitu. Kemudian ketika lahir misalnya, itu tantangannya benar-benar saya memberi ASI waktu itu, mungkin pengetahuan saya tentang tata laksana menyusui kurang. Jadi pertama kali bayi menyusui itu kan karena laki-laki ya, lama sekali dan perih di puting. Saya membayangkannya, apakah 2 tahun saya akan seperti ini? Jadi seperti itu. Jadi untung saya ada ibu di rumah yang nggak tahu ya, kalau kita lahiran ada ibu, kita tenang. Jadi tidak kayak baby blues gitu. Karena di beberapa artikel baby blues itu sebenarnya ternyata karena ibunya lapar, suaminya nggak perhatian. Jadi ada faktor itu juga kayak gitu. Tapi alhamdulillah secara psikologis waktu itu saya terpenuhi kayak gitu. Jadi
ternyata perihnya cuma 2-3 hari. Dikirain saya 2 tahun tahun saya gitu. menyusui. Jadi tantangannya yang seperti itu. Mm-mm. Kemudian naik lagi ketika anak sudah sekolah kayak gitu ya. Nanti tantangannya ada lagi. Sendiri beda lagi. Anak mulai balik itu sudah beda lagi tantangannya. Kemudian ini anak-anak sudah melalui fase balik begitu ya. Yang kecil ini juga sudah haid kayak gitu. Nanti remaja awal. Nah, ini juga ada tantangannya lagi. Jadi memang setiap tahap perkembangan anak-anak kita juga ter-challenge juga sebenarnya. Tapi ya alhamdulillah selama ini untung komunikasi ya. Saya dengan suami itu termasuk yang lancar meskipun ada kami masing-masing itu ada ego intelektual. Iya. Tapi kemauan kita untuk belajar, nah itu yang ternyata menjembatani semua kayak gitu. Jadi alhamdulillah ada sih masa berat kayak gitu ketika misalnya dulu sempat anak saya yang pertama itu di 1 bulan usianya itu pernah sakit. Jadi di leher sini ada benjolan. Kalau orang tua dulu itu nggak apa-apa, itu kayak gondong itu ya. Gondongan ya. Iya. Waktu itu saya periksa ke dokter umum dulu. Ternyata itu bukan gondongan Bu, karena itu di tengah. Pas di tengah leher gini. Kalau ada kelenjar-kelenjar itu di pinggir-pinggir kayak gitu. Kemudian dari dokter menyarankan ke dokter anak. Kami ke dokter anaknya nggak berani. Itu terus saya harus ke dokter bedah. Dokter bedahnya nggak berani, harus ke bedah spesialis anak. Bedah yang khusus anak kayak gitu. Jadi waktu itu 1 bulan masih kecil gitu, sudah ada kondisi seperti itu kayak gitu. Nah, itu salah satu juga bukan resah, tapi waktu itu malah diuji gitu ya sama Allah seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu ya membuat kami jadi tambah belajar. Ada satu yang dulu membuat saya kayak paling menderita, saya ibu yang paling menderita sedunia kayak gitu. Tapi setelah kami ke rumah sakit, ada banyak kasus-kasus lain yang kasus-kasus yang tambah parah kayak gitu ya. Ternyata sakitnya anak saya ini tidak sebanding dengan yang lain yang di luar sana gitu. Ringan, bukan menggampangkan ya, tapi tidak seperti yang lain kayak gitu. Itu membuat kita termotivasi. Secara psikologis kita juga belajar, tidak, kita nggak sendiri. Ada yang lain yang lebih berat. Ada ruang syukur di situ. Ada ruang syukur. Jadi hal-hal seperti itu. Jadi tidak resah, tapi yaitu menjalani tantangan demi tantangan dari tahap anak-anak berkembang. Iya, baik. Jadi seperti itu. Oke, jadi ada fase ya. Tiap fase anak itu ternyata tantangannya luar biasa ya, Mam ya. Tersendiri. Berarti yang paling besar sekarang kelas berapa, Ibu? Kelas 2 SMA, kelas 11. Iya. Kalau yang kecil? Kelas 3 SMP, kelas 9. Oh iya, oke. Nah, dari perjalanan tadi nih Bu Ayu ya, ada nggak sih momen-momen ketika Bu Ayu dan suami itu merasa gagal? Tadi kan dibilang ya kalau anak pertama itu ternyata kita belajar banget nih gitu ya. Karena ya ini barangkali sesuai ya dengan tagline-nya kita ya, Deep Talk di Ruang Tamu, karena mendidik juga bertumbuh. Ternyata orang tuanya itu juga bertumbuh gitu ya. Orang tuanya juga dididik dengan dihadirkan anak ini. Nah, kira-kira dari perjalanan itu ada nggak sih momen ketika Bu Ayu dan suami itu merasa gagal atau bahkan berhasil gitu dalam mendidik anak? Ini karena kalau Mamsnya Abata juga ini ada program TPA juga ya? Iya, ada. Ya. Saya cerita ketika anak-anak saya mulai belajar Quran aja ya. Iya, boleh. Jadi pernah dulu yang besar namanya Malik. Malik TKA melatih playgroup. Suatu hari Melati datang ke saya, dia tuh kan selalu cerita ya, anak perempuan, semua yang ada di sekolah itu diceritain, semua lagu, semua tepuk yang ada di sekolah diceritain. Beda kan dengan kakaknya yang laki-laki. Suatu hari Melati cerita, Bu Ayu
Aku Iqra 7. Oh, bukan Iqra, Umi. Umi Iya, kan Umi, pakainya ya. Umi, metode Iya. Umi. Aku Umi 7 gitu. Terus saya, loh Dek, kan adik baru Umi 1 gitu kan. Enggak, aku Umi 7 kayak gitu. Saya kan khawatir, takut anak ini mengarang cerita atau berimajinasi Iya, iya. gitu. Kemudian saya tanya ke gurunya. Waktu itu saya masih ngajar. Saya bekerja, saya mengajar di SD waktu itu. Nah, kemudian waktu saya tanya ke ustazah kan, Us, ini Mbak Melati cerita kalau Mbak Melati Umi 7, padahal kan baru Umi 1 gitu. Iya. Kemudian ustazahnya bilang, memang Bu Ayu, Mbak Melati ini Umi 7 karena anak-anak ini diklasifikasikan sesuai kemampuan kecepatannya dia membaca. Jadi ada Umi 1, Umi 2, Umi 3 kelompoknya. Iya, Kelompokan yang tinggi itu Umi 7, yang rendah itu Umi 1. Nah, saya sampai di situ glek. Kakaknya Umi 1. Jadi saya baru glek kayak gitu. Nah, setelah itu saya baru, sebelumnya memang saya tuh nggak pernah lihat buku prestasi ya, catatan itu. Baru setelah dapat saya dari ustazah itu saya lihat gitu. Kemudian saya baru ngeh gitu. Ternyata Malik itu kalau melatih satu lembar lancar, satu lembar lancar, satu lembar lancar. Saya bandingkan kan. Nah, si kakak 5 kali sampai 8 kali itu baru lancar satu halamannya. Diulang-ulang gitu ya. Iya. Saya langsung dek gitu kan. Maksudnya selama ini saya tidak terlalu ngurusin itu. Dikira saya baik-baik saja. Kemudian saya nginget yang kemarin-kemarin. Oh, pantesan Kak Malik kalau biasanya maghrib, kami kan habis sholat maghrib itu kan sini setor bacaan kayak gitu. Kakak itu nggak mau. Aku udah Bu, aku udah gitu. Ini anak kenapa kayak gitu. Nah, setelah itu kan baru saya tahu, oh kayak dia tuh ada struggling banget di sekolahnya gitu ya. Pernah nggak sih kalau kita kita sekolah dapat nilai jelek gitu kan, atau mungkin remedi terus, kita kan kayak gitu. Iya, jadi agak malas gitu ya, nggak menyenangkan kayak gitu. Saya baru ternyata anak saya mengalami itu kayak gitu. Jadi kemudian berjalannya waktu, ya memang tidak langsung dia baik gitu ya. Memang itu sangat berproses. Apalagi metode Umi itu standarnya tinggi banget, beda dengan Iqra dan sebagainya. Akhirnya sempat di titik kakaknya kelas 4, adiknya kelas 2. Mereka di level Umi yang sama. Level berapa? Umi berapa ya waktu itu sama kayak gitu. Sampai saya bilang ke adiknya, Dek, kakak itu memang nyanyinya nggak pinter, maksudnya nada baca untuk kakak nyanyinya nggak pinter Dek, jadi memang nggak sepinter adik. Tapi pas kita ngobrol Umi, jangan pas di depan kakak ya. Jadi sampai segitunya saya. Sampai di titik saya bukan merasa berhasil ya, tetapi saya sangat menangis waktu itu ketika kakak Maulana Mal Ibrahim saya ini yang kelas 6, kan kalau kelas 6 harus 2 juz selesai hafalannya. Waktu itu juz 30 sama juz 29. Nah, padahal waktu itu kalau bacanya sudah bisa, meskipun ini ya masih ada catatan sudah bisa baca Quran juga. Perjalanannya seperti itu. Tapi itu hafalan juga ternyata juga tertatih-tatih. Jadi ketika itu harus lulus 2 juz untuk wisudanya, dan waktu di kelas 6 awal kakak 30 aja belum full. Terus saya tanyain, Kak, di sekolah ada tambahan hafalan, kakak mau nggak gitu. Terus kakak bilang sama ibu aja ya. Akhirnya kami ngoyak ke juz 29. Betapa itu perjuangannya luar biasa buat saya. Dan pada akhirnya dia bisa setor juz 29 dan 30. Kami bisa ikut wisuda. Betapa menangisnya saya ketika wisuda waktu itu, di wisudanya kakak. Dan itu tidak terjadi ketika wisudanya Melati. Saya wisudanya Melati biasa aja, tapi menangis saya luar biasa ketika wisudanya kakak. Nah, itu dan itu kan berlangsungnya enggak 1-2 tahun ya, itu bertahun-tahun harus lagi seperti itu. Bagaimana membombong ini anak kayak gitu tetap
termotivasi ke sekolah. Itu saya alami seperti itu. Oke, Jadi luar biasa ya. perjuangan yang luar biasa, meskipun pasti tantangan ibu mams di rumah juga beda-beda ya, Iya, tapi itu betul. salah satu yang saya alami dan itu cukup membelajarkan saya tentang kesabaran, bagaimana mengatur ucapan kita ke anak. Itu kan juga penting ya, bagaimana biar tidak nyalahin atau marahin, meskipun anak-anak saya merasa mengatur kata-kata tapi tetap ibu marah-marah aja kayak gitu-gitu. Jadi ternyata yang di anak-anak rekam itu bukan isinya, tapi bagaimana sikap marahnya kita itu loh. Nah, itu yang ternyata juga membelajarkan banget kami kemarin. Itu salah satu cerita. Oke, mau luar biasa banget ya cerita dari Bu Ayu ya, dengan 2 putra yang jaraknya nggak begitu jauh dengan karakteristik berbeda, ternyata treatmentnya juga beda kayak gitu ya. Oke, tadi juga menarik nih, ternyata Bu Ayu dan suami itu sama-sama aktivis ya, sama-sama pegiat sosial, yang pastinya ya super sibuk gitu ya, Mam ya. Pasti Mam sendiri mungkin di rumah ada yang sama-sama dua-duanya itu punya kesibukan masing-masing. Nah, ini kita coba tanya dari POV-nya Bu Ayu gitu ya. Itu gimana sih cara membagi peran ayah dan ibu menurut Bu Ayu? Kebetulan kalau kami ya memang sama-sama ada aktivitas sejak kuliah. Waktu itu syarat pertama ketika saya mau dilamar, saya tidak mau hanya di rumah saja, kegiatannya tetap normal seperti sebelum menikah. Nah, itu dulu. Berawal dari itu, kemudian akhirnya semua juga mengalir aja akhirnya. Ketika punya anak pun saya tidak punya kesulitan yang berarti. Anak-anak saya bawa ketika aktivitas organisasi kayak gitu. Ketika bayi banget ada penitipan kan, kami ada penitipan, jadi di penitipan dulu. Tapi kalau di penitipan kan cuma sampai jam 4. Nah, akhirnya saya bawa ketika lanjut organisasi, ya udah anak-anak saya bawa. Kemudian ketika anak-anak udah sekolah kayak gitu, tetap aja aktivitas juga. Itu juga kami tetap saya bawa anak juga. Caranya adalah ketika sore, misalnya anak-anak kan waktu itu TK udah harus mandi kayak gitu, saya sudah bawa baju, lengkap dengan sabun dan sebagainya kayak gitu. Jadi sore ketika kami ada rapat dan sebagainya, nanti anak-anak mandi sendiri. Jadi seperti itu. Jadi pulang anak-anak sudah bersih. Karena kalau pulang dulu kami aktivitasnya di Solo, rumah di Kartosuro. Jadi perjalanan itu 30 menit. Nah, itu tuh biasanya kami sampai rumah Isya. Luar biasa. Dari pagi ya Bu itu? Iya, dari pagi. Aktivitas dari pagi seperti itu. Jadi anak-anak sudah terbiasa seperti itu dan kami tidak masalah untuk seperti itu. Bahkan suami juga. Suami itu tipikal yang kalau sehari saya aktivitas, misalnya saya ada acara di luar kota. Beliau seharian, meskipun anak-anak masih kecil ya, waktu itu masih TK kayak gitu. Seharian sama anak-anak tuh bisa aja. Jadi bukan yang kan ada kadang bapak-bapak yang aku tidak bisa bersama anak-anak. Ini istilahnya patriarki ya. Dalam waktu yang lama. Kalau beliau justru malah dengan anak-anak nggak masalah. Jadi dari pagi sampai sore kayak gitu. Pernah saya coba berapa hari sih kita bertahan, misalnya kayak misalnya suami saya kan kebetulan juga ikut komunitas yang harus studi sejarah. Jadi ada misalnya harus ke keraton mana, harus ke Wali Songo, itu ada makam-makam mana kayak gitu kan. Beliau menulis kayak studi dulu ke sana, jelajah dulu, kemudian studi. Nah, itu kadang memakan waktu 3 hari, 4 hari, pernah 2 pekan kayak gitu, karena dari tempat satu ke tempat yang lain. Nah, dan saya juga kadang seperti itu, harus ada pelatihan dan sebagainya di luar kota. Dulu saya coba 1 hari, oh bisa. Kemudian 3 hari, oh bisa. 4 hari bisa. Kalau saya yang pergi, itu ternyata kemarin sudah dicoba maksimal 1 pekan. Pernah mau ada acara 2 pekan. Nah, pada saat itu suami, wah Dok, yang orang minggu kayaknya nggak sanggup aku. Nah, jadi memang ada titiknya gitu. Tapi itu komunikasi kami benar-benar suami istri nggak masalah kayak gitu. Tapi tergantung
kondisi rumah tangga masing-masing ya, karena kalau polanya juga istri harus ada di rumah kayak gitu-gitu juga, kita juga menghargai prinsip itu juga kan. Artinya memang dibatasi kegiatannya, misalnya saya juga semakin anak-anak ketika butuh saya banget kayak gitu, saya juga beraktivitas mencoba mengatur jadwal supaya saya tuh beraktivitasnya ketika anak-anak sekolah kayak gitu. Jadi anak-anak jam 7 sampai jam 4. Nah, aktivitas saya di luar rumah saya usahakan ngumpul di situ. Meskipun kalau pada akhirnya ketika organisasi kan kita juga melibatkan orang lain yang kita tidak bisa ngatur jadwalnya kan. Kalau akhirnya sore juga nggak apa-apa kayak gitu. Tapi hal-hal yang bisa saya kendalikan itu jadi tanggung jawab saya. Yang bisa saya kumpulkan di waktu itu akhirnya diatur ketika anak-anak sekolah seperti itu. Jadi lebih fleksibel ya. Termasuk juga jadwal saya punya circle yang ada emak-emak kayak gitu untuk kita makan-makan. Kita nonton. Saya ada teman-teman yang kita nonton kayak gitu. Jadi itu ketika anak-anak sekolah. Jadi ketika anak-anak pulang kita juga udah ready di rumah. Jadi diatur sedemikian rupa. Jadi peran kita dapat, sosial kita dapat, masyarakat kita dapat. Jadi peran-peran kan kita multi peran ya sebenarnya. Tidak harus di rumah, tidak cuma di rumah aja kayak gitu. Nah, bagaimana mensiasati waktu? Nah, ini juga harus kreatif untuk ini biar semua peran bisa terlaksana gitu ya Bu Ayu. Jadi seperti itu. Ya, jadi Bu Ayu ini ternyata ibu-ibu sosialita ya, Mam ya. Oh iya, karena psikologis kita harus terjaga. Oh iya, betul. Jadi saya membayangkan ya, ketika saya hanya di rumah aja dan pernah seperti itu. Itu ternyata energi saya habis ya. Oh, sangat ekstrovert sekali. Jadi pernah gini. Suami saya pernah bilang, "Dok, kok kowe rewel?" Istilahnya rewel tuh saya tuh hal kecil jadi masalah di rumah. Jadi misalnya kayak gini dulu, ketika pas saya baik-baik saja, kayak misalnya ada jaket, suami naruh jaket di kursi gitu ya, ketika pulang kerja itu nggak apa-apa. Tapi ketika kita sedang nggak baik-baik, ini gimana toh kayak gitu. Nah, sempat di kondisi itu juga. Terus suami saya kayaknya harus butuh keluar deh sama teman-temanmu. Kayak gitu. Jadi suami malah memberi kesempatan buat saya buat keluar. Jadi cari teman, bukan cari teman, maksudnya cari kesibukan, acara dan sebagainya. Jadi dan ternyata benar ketika saya ada kegiatan dengan teman-teman di luar, terus itu akhirnya saya baik-baik. Iya, charge-nya dari situ ya Bu ya. Charge-nya dari situ. Oke, luar biasa ya. Jadi tadi tuh cukup menarik ya, ternyata sama-sama sibuk tapi perannya itu bisa oke semuanya gitu ya, bisa settle semuanya. Nah, kalau aku pernah dengar dan baca juga tuh ternyata pernikahan itu hampir mungkin sekian persennya banyak, mungkin 80 atau 90%-nya itu adalah ngobrol gitu ya, komunikasi. Nah, ini coba kita ulik gitu ya. Sepanjang 20 tahun ini bagaimana sih kira-kira komunikasi dengan suami, dan mungkin ada nggak sih quality time khusus gitu ya dengan suami? Iya. Kebetulan dan saya bersyukur di kondisi keluarga kami yang romantis itu suami. Masya Allah. Kebetulan ya. Kebetulan. Jadi ternyata itu membuat rumah tangga kami lebih ini ya, maksudnya lebih hidup karena saya gampang untuk kayak misalnya ya, untuk luluh akhirnya gampang karena yang lebih romantis suami, tinggal diambilin gitar, dinyanyiin itu selesai. Jadi akhirnya kayak perdebatan, pertengkaran itu hampir jarang. Pernah ketika kami belum menemukan ini caranya, tapi waktu itu karena ego ya, di awal-awal pernikahan kita ego masing-masing kayak gitu. Oh, kita punya cara, misalnya ada seminar kita ikuti, seminar parenting kita ikuti, kayak gitu. Terus ada video apa dari ustadz siapa atau motivator siapa, kita saling kirim. Ternyata seperti itu bisa meredam ego kami, terus obrolan kami juga lebih bagus
kayak gitu. Kalau mau menasehati, karena kadang kalau dinasehati, kalau nanti kita kan kayak defense ini banget ya, Iya. keakuan kita kayak Iya. gitu. Akhirnya ya sudah, kami merasa memang komunikasi itu utama ya, utama ngobrol. Dan kebetulan suami saya itu pembicara yang Luar biasa ya, kita tahu ya Mam ya. Dan beliau suka cerita, dan itu juga akhirnya anak-anak juga ikut kan ya. Anak-anak akhirnya suka cerita dan suka mendengarkan juga, kayak gitu. Jadi alhamdulillah semua hal kita obrolin. Ketika makan kita ngobrol, ketika ya alhamdulillah komunikasi karena utama. Dan suami bukan orang yang pendiam, karena ada ya, nggak tahu di teman-teman saya beberapa suami itu cool gitu, stay cool gitu. Jadi obrolannya sedikit, hanya yang penting-penting saja. Saya nggak membayangkan, nggak tahu ya kalau suami saya seperti itu, saya harus kayak apa untuk menghidupkan, karena selama ini justru yang menghidupkan suasana itu suami. Jadi hal-hal tentang anak-anak ulang tahun dan sebagainya yang menciptakan suasana itu malah suami. Jadi beliau masih effort, misalnya di Facebook apa segala macam, semua foto kenangan itu malah beliau yang ingat. HP saya nggak sebanyak beliau untuk menyimpan memori dan sebagainya. Jadi ketika ngobrol pun juga begitu, ke anak-anak betapa kita ngobrol, meskipun kadang anak laki-laki juga, anak saya yang pertama kadang dia agak susah dikorek gitu. Tapi di satu titik pernah saya mengalami ini, ketika anak laki-laki ya, ketika balik gitu, dia kayak merasa tambah gede kan, dia punya pendapat sendiri, selalu apa yang diucapkan misal saya gitu ya, selalu dibantah, nggak gitu Bu, tapi gini, kayak gitu. Dia punya pendapat sendiri kayak gitu. Nah, saya sempat selama 1 tahun kaget dengan perkembangan anak saya ini. Tapi kalau suami nggak, karena pernah megang anak SMA ya, jadi tahu psikologi remaja. Saya yang kaget karena saya guru SD kan, nggak pernah parenting remaja. Nah, waktu itu saya dapat panggilan kakak ini Mas Bro. Dengan panggilan itu, kok anak saya yang laki-laki ini sekarang tambah ceriwis, tambah cerita. Walah, saya menyesal kenapa nggak dari dulu ya saya manggilnya Mas Bro. Jadi lebih akrab gitu ya. Ternyata hal kayak gitu. Kayak ada penghalang komunikasi kan. Jadi ternyata kita menemukan satu titik, saya pribadi menemukan satu titik yang ini jembatannya. Tahu dari dulu gitu. Karena ternyata gejolak emosi dan hormonal ya, kan anak yang lagi balik kayak gitu kan juga mungkin juga ada moms juga di sini yang mengalami gitu ya. Itu juga, tapi bagaimana kita mengemas kata-kata dan sebagainya, itu skill yang harus dimiliki emak sih. Kalau saya nasihat dari ayah saya sebagai ibu, jangan pernah marahi anak dengan doa yang jelek. Itu mulut emak itu sangat didengar Allah. Jadi kalau marah jangan sampai ada doa-doa yang jelek. Katanya, kalau ayah saya bilangnya kayak gitu, pesen itu banget ke saya. Jadi benar-benar secara emosi harus dijaga, keluarnya kata-kata juga harus dijaga. Jadi karena anak-anak kan istilahnya ya, itu nggak dengar apa yang kita ucapkan, tapi mimik muka kita, nada kita, itu yang itu yang akan diingat, kayak gitu. Terkesan banget gitu ya Bu ya. Jadi itu yang ngobrol memang alhamdulillahnya itu berjalan baik di keluarga kami. Dan ternyata itu impactnya luar biasa ke anak ya Bu ya. Banget. Luar biasa ya Mam ya. Tadi disampaikan bahwasanya sangat dekat dengan anaknya karena dari orang tuanya sendiri tuh komunikasinya luar biasa gitu ya. Dan ternyata anak itu tuh peniru ulung gitu ya. Jadi orang tuanya tuh komunikasinya juga baik dan anaknya juga baik. Dan tadi dari hal kecil manggil Mas Bro aja nih ya, sama anaknya bisa lebih
istilahnya bonding ya kalau zaman sekarang gitu ya, bondingnya itu lebih kuat, gimana bisa memposisikan sebagai ibu dan juga teman kayak gitu. Nah kira-kira nih ya Bu Ayu, ada nggak sih prinsip utama atau nilai utama yang Bu Ayu tanamkan ya bersama suami Bu Ayu kepada anak-anak begitu? Iya. Apa ya, jadi sebenarnya kita mengalir aja ya sesuai dengan perkembangan anak. Kayak sekarang kayak gitu, saya tanya ke anak-anak, Mas, Mbak, soft skill apa yang belum Bu Ayu ajarkan ke kalian? Hal-hal itu yang untuk bekal nanti kayak gitu. Iya. Bahkan hal-hal kayak tata laksana di rumah aja itu Bu Ayu udah ngajari ini belum? Bu Ayu udah ngajari itu belum? Nah itu kayak bisa soal kelistrikan gitu. Kak belajar sama Mbah Kakung ya kayak gitu-gitu. Jadi hal-hal itu yang digariskan. Terus kemudian problem solving. Nah itu saya dan suami menekankan itu ke anak-anak. Kalau terjadi gini, apa yang kalian lakukan? Kalau kayak gini, apa yang kalian lakukan? Itu juga jadi salah satu yang kami tekankan juga, karena mereka kan nanti akan hidup di kehidupannya dia sendiri kan. Kita hanya ngasih bekal aja kayak gitu. Jadi bukan bekal harus misalnya Kak besok kamu harus jadi dokter nanti kamu kayak gitu, enggak. Kayak tentang cita-cita kayak gitu terserah anak-anak, mereka bakatnya di mana, meskipun pada akhirnya mereka kayak meniru apa yang sudah dilakukan orang tuanya ya sedikit-sedikit. Kayak kakak anak pertama ini suka baca buku karena ayahnya kayak gitu, jadi tetap jalur-jalurnya memang ngikutin orang tuanya, jadi kayak gitu. Kemudian yang sekarang kami jaga karena anak-anak udah remaja ya, mereka pasti akan merekam ayah ibunya, komunikasi ayah ibunya. Betul. Kami tuh berusaha kalau sedang marahan dengan suami, kami pakai WA. Kami punya grup. Oh gitu. Grup WA saya dan suami. Karena HP itu kan anak-anak memang belum boleh pegang HP, belum punya HP. Saya bilangnya, Kak nanti HP-nya Kak udah punya KTP ya, saya bilang gitu. Jadi memang HP saya itu HP bersama. Kan pasti mereka akan scroll kan obrolan saya dan suami, yang penting kami punya grup sendiri. Jadi kalau saya marah kayak gini, karena apa? Mereka akan merekam misalnya saya bertengkar cekcok dengan suami kayak gitu kan akan terekam kan. Nah, itu yang kami hindari. Jadi kalau saya lagi sebel sama suami gitu memang nggak langsung ngucapin gitu-gitu ke suami, padahal ada anak-anak karena rumah kami kecil ya, mesti kakak dari atas juga pasti denger saya ngomong apalagi kalau lagi nada keras dan sebagainya kayak gitu. Saya kalau lagi marah sama suami WA-an gini, jadi ada grup memang via chat. Iya bener, sambil ini, dan ternyata kalau kita marah kita nulis itu malahnya juga ya nggak marah banget, maksudnya keredam dengan tulisan. Jadi seperti itu harapannya supaya anak ngelihat gitu, orang tuanya nggak yang dengan kata-kata kasar, tidak dengan nada tinggi ucapannya, karena itu nanti kan juga saya nggak tahu ya, kadang pola orang tua apa yang dia dapat itu nanti kan juga akan dia pengalaman itu nanti kan dia dengan istrinya atau suaminya dengan keluarga barunya itu kan juga nanti sedikit banyak terpengaruh kan. Jadi jangan sampai misalnya mereka mendapati kami gitu ya sedang marah-marah dengan kata-kata kasar yang itu nanti berbekas dan nurun pola-pola itu ke anak. Kami sih berusahanya kayak gitu, meskipun kadang juga kita nggak ngerti ya, maksudnya kita udah berusaha gitu, gitu. Cuma kadang karena rumah kami tuh berdekatan dengan tetangga, ada tetangga yang kadang bertengkar gitu. Itu apa ya Bu ya? Nggak tahu Kadek, anu aja kayak gitu. Tapi itu yang kami usahakan kayak gitu, berusaha untuk menanamkan ke anak-anak. Romantisme, apalagi sekarang anak-anak remaja, mereka kan sudah tahu lawan jenis kayak gitu juga. Ini saya dan suami mencontohkan, meskipun kami juga nggak sempurna ya, tapi pola komunikasi,
bagaimana hormatnya saya ke suami, Mm-mm. biar anak perempuan saya tahu. Iya. Kayak gitu, Mm-mm. hal-hal kayak gitu. Bagaimana suami memperlakukan saya, Mm-mm. biar anak laki-laki saya tahu. Mm-mm. Nah, itu kadang kita sok di depan mereka sengaja, Mm-mm. meskipun kita Iya. nggak ini ya, cuma mencontohkan hal-hal Mm-mm. baik, bukannya sok romantis atau Mm-mm. apa, tapi mereka akan merekam. Mm-mm. Nah, hal-hal itu yang kami bekalkan. Belum tahu sih, ini juga bukan jaminan Mm-mm. mereka akan seperti apa Iya, ya, tapi betul. ini ikhtiar Mm-mm. saya dan Mm-mm. suami sebagai orang tua. Mm-mm. Nilai-nilai itu Mm-mm. yang harus kami pegang. Terus ya, dan tentang sholat dan sebagainya. Alhamdulillah saya beruntung, saya menyekolahkan anak-anak di sekolah Islam. Iya. Itu ternyata juga salah satu kenyamanan buat saya. Kemarin-kemarin jadi bacaan sholat apa segala macam itu udah selesai di sekolah. Iya. Kayak gitu. Saya tinggal ngulang, tinggal ngecek. Meskipun waktu itu kakak pernah struggling kayak gitu, tapi itu juga jadi salah satu dinamika aja yang untuk keluarga kami, pembelajaran. Tapi alhamdulillahnya senang sekali gitu, ada support dan kita juga jadi belajar, karena kita sendiri juga belajar agama juga belum terlalu ini ya. Nah, jadi ada ustazah yang support kayak gitu. Apalagi kalau di Abata kan ada program TPA. Itu luar biasa banget. Apresiasi banget ya buat Mbak Dewi dan teman-teman yang ada program itu. Itu pasti membantu orang tua banget loh, luar biasa. Oke, luar biasa ya Mam ya. Jadi nilai-nilai utamanya ternyata dari segi kemandirian, kemudian keagamaan komplit gitu ya, luar Problem biasa. Problem solving kayak gitu. Nah, di perjalanan dalam mendidik itu kan pasti nggak mudah ya Bu ya. Jadi pasti nggak semulus yang disampaikan ini ya. Masa nggak semulus teorinya kayak gitu. Pasti ada struggle-nya kayak gitu. Nggak selalu on the track gitu. Nah, pernah nggak sih Bu di momen yang burnout ya istilahnya Gen Z sekarang, atau kewalahan gitu di momen-momen pengasuhan itu bersama suami? Alhamdulillah sih kalau sekarang nggak ada yang gimana-gimana ya, karena mungkin pola-pola komunikasi dan sebagainya sudah kita bangun sejak awal. Mungkin ya strugglingnya ya masa-masa itu yang benar-benar kami kecapean, terus harus mengatur waktu dan sebagainya, amanah tidak hanya di keluarga tapi kerjaan masyarakat, organisasi dan sebagainya. Nah, itu masa-masa yang perlu diatur gitu ya semuanya. Tapi ketika masa-masa putus asa kayaknya nggak ada ya. Cuma ini kami selalu berdoa sekarang, karena tahap kami selanjutnya adalah sekarang kan kakak mau kuliah. Hal-hal seperti itu yang mungkin bukannya ketakutan, tapi kami selalu berdoa gitu ya, semoga bisa mengantarkan anak-anak ini ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Saya selalu dan suami menekankan gini, katanya anak-anak generasi sekarang kan generasi stroberi ya, yang katanya hatinya sangat lembek kayak gitu. Kami juga khawatir tentang itu dengan bagaimana misalnya nanti anak-anak ketika gagal dan sebagainya. Makanya ini kami berusahanya dengan menyiapkan plan A, plan B, plan C kayak gitu ke anak-anak. Kalau rencana A nggak bisa, rencana B nggak bisa, rencana C gitu. Jadi tidak hanya dengan satu keinginan, kalau udah takutnya itu tadi ya, nanti anak-anak seakan-akan dunia habis kalau cita-citanya tidak terpenuhi dan sebagainya. Jadi menyiapkan plan A, plan B, plan C kayak gitu, itu yang sedang kami lakukan. Dan ini saya sebagai ibu benar-benar merasa ini salah satu tanggung jawab saya gitu ya. Kalau sempat di usia titik tertentu, saya tuh punya cita-cita jadi ibu pendoa. Karena memang kita ngeliat ibu kita ya, ibu kita kan selalu sholat tahajud, doain anak-anaknya. Saya di titik kapan ya bisa seperti beliau, nah kan jadi kayak gitu. Jadi betapa sekarang berdoa lebih banyak untuk anak-anak kayak gitu, karena lesannya ibu itu selain bapak juga ya sebenarnya ya, itu didengarin oleh Allah gitu. Jadi tidak hanya karena kemampuan anaknya, tapi siapa tahu doa-doa orang tua ini jadi katalisator kayak gitu. Jadi masa-masa itu yang
sekarang masih kami hadapi kayak Mm-mm. gitu. Kemudian strugglingnya biaya sekolah anak kayak gitu. Mm-mm. Jadi mungkin Mams di rumah juga ya ekonomi sekarang sedang bagaimana. Mm-mm. Apalagi kalau kami sekolahnya sekolah swasta Mm-mm. gitu, jadi harus mandiri Ha-ha. untuk pembiayaan sekolah Mm-mm. kayak gitu. Kami sedang mengusahakan untuk itu. Mm-mm. Eh, Selalu berdoa Iya, suami rezekinya lancar iya, kayak gitu karena betul. alokasi Mm. untuk biaya sekolah sekarang apalagi di sekolah swasta kan tidak Cukup sedikit. banyak ya Bu ya. Nah, itu yang sedang Mm-mm. kami kejar Oh sekarang. ya, siap, luar biasa ya. Minta doanya juga ini. Iya, Masya Allah gitu ya. Luar biasa ya Mam ya. Jadi struggle-nya tuh ternyata nggak semudah itu kayak gitu ya. Ternyata pernah di fase yang kewalahan juga gitu ya. Tapi memang komunikasi itu adalah kunci gitu ya. Adalah kunci untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah itu tadi. Jadi ibaratnya ada masalah besar nih, jadi kecil kayak gitu ya. Jadi ya udah nggak dianggap ada masalah kayak gitu. Iya, dan mungkin me time juga ya. Iya, me time itu perlu ya. Bunda-bunda perlu me time ya, harus punya me time. Mm-mm. Kalau saya me time-nya yaitu tadi ketemu sama teman, ada waktu nonton. Sekarang nambah lagi lari. Wah, luar biasa nih ya. Jadi itu benar-benar ini ya, jadi ternyata ketika kita sudah punya asupan itu, kita selesai gitu ya dengan diri kita. Untuk megang anak ternyata gampang gitu. Betul, Jadi betul. emosi kita terjaga. Itu anak-anak juga ternyata nurut-nurut kok. Anak-anak maksudnya tidak yang terlalu bergejolak karena kita juga tenang. Ternyata itu berpengaruh banget psikologi seorang tua kayak gitu. Betul. Oke, jadi me time perlu nih ya Mam ya. Ini kalau misalnya masih belum tahu nih me time-nya apa nih ya, coba dicari tahu dulu ya, apakah olahraga atau mungkin kayak Bu Ayu yang masak kayak gitu ya. Iya. Oke. Berkebun juga. Iya, berkebun. Saya banyak me time-nya perasaan ya. Masya Allah, luar biasa ya. Ini sangat ibu-ibu sosialita dan sangat produktif gitu ya. Luar biasa. Oke. Ada nggak sih Bu Ayu, dari tadi ngomongin pengasuhan ya, pola pengasuhan itu kan otomatis akumulasi dari pengasuhan ayah dan pengasuhan ibu sebelumnya, kayak gitu. Ada nggak sih perbedaan pola pengasuhan orang tua Bu Ayu dulu dengan pola pengasuhan Bu Ayu yang terapkan sekarang begitu? Kalau saya tuh termasuk anak yang nurut ke orang tua ya. Luar biasa nih Mam. Nggak tahu keberkahan saya, maksudnya lancarnya saya mendidik anak itu kayaknya karena saya nurut sama orang tua ya. Jadi kemarin-kemarin kami tuh tidak punya pertentangan yang berarti dalam pengasuhan. Justru malah saya tuh manut ke orang tua tentang pengasuhan anak saya. Mungkin moms di rumah ada yang beda pendapat dengan saya ya, karena ada yang kadang orang tua tuh ilmunya kolot, masa lampau sekarang beda apa segala macam. Tapi untuk khusus keluarga saya sendiri, saya malah nurut sama orang tua. Bahkan di kayak misalnya MPASI gitu. Ibu saya waktu itu makanan untuk anak-anak yang setelah saya ASI gitu ya, itu yang handle orang tua saya dan saya manut kayak gitu. Jadi beliau itu, ibu itu gini, bikin makanannya ya, misalnya hari ini masaknya rasanya sop, besok bening, besoknya bobor, kayak gitu, besoknya rasa soto kayak gitu. Memang ada micinnya, cuma dikasih micin dikit kayak gitu. Tapi di sayur itu setiap hari itu semua sayur masuk, tahu, tempe, ikan itu masuk semua. Tapi hanya hari-hari beda hari itu beda rasa. Ternyata dari situ anak saya pola makannya bagus. Tidak ada yang kadang anak nggak mau makan, nggak mau makan sayur, nggak mau, itu nggak. Jadi saya termasuk orang tua yang tidak diproblemkan dengan urusan makan anak. Yang mana kalau saya curhat sama teman-teman itu dicurhati, kok masalahnya makanan banyak yang kadang ada yang nggak mau ke posyandu karena berat badannya kurang. Kan ada kan ibu-ibu yang malu karena anak badannya kurang karena di bawah garis hijau. Anak saya termasuk yang gizinya cukup pas segala macam. Itu saya mikirnya itu karena ibu saya kayak gitu. Jadi bahkan sampai sekarang saya kok curhat tentang masalah ke orang tua itu curhatnya tentang anak. Dan beliau juga merasa senang ketika disambati. Tapi saya memang bukan masalah pribadi saya dengan suami ya, tapi masalah anak itu ke orang tua saya, bapak ibu dan ibu mertua. Itu beliau senang dan
alhamdulillahnya saya sih berterima kasih kayak misalnya ke ibu mertua saya, berterima kasih sudah ada suami yang seperti ini kan karena didikan beliau juga. Nah, kayak gitu. Jadi akhirnya perbedaan itu cuma pola ini aja sih, kayak misalnya kalau bapak tuh dan ibu saya tuh pengen kayak misalnya HP. Saya kan bertahan untuk tidak ada HP dulu sampai anak usia 17 tahun tadi. Dan bapak tuh dan ibu, mbok mesake tondok ora kaya koncone liyane. Nah, paling cuma kayak gitu-gitu aja sih. Tapi saya bisa handle dengan tetap bisa pakai HP kok, Bu. Hal-hal kayak gitu. Jadi kalau namanya orang tua kan kayak kok putuku beda sama teman-temannya udah pada punya HP, hal-hal kayak gitu aja sih. Tapi untuk yang lain, prinsip-prinsip yang lain, kami tidak bertentangan secara prinsip dan justru saya sih manut sama bapak ibu dan kayaknya itu juga yang salah satu penyebab semuanya ya lancar. Ini bukan hanya karena saya pribadi gitu, karena ridhonya beliau berdua itu kayaknya ya. Luar biasa ya Mam ya. Jadi ternyata orang tua yang hebat gitu ya. Kalau saya mungkin bisa memandang beliau ini cukup menginspiratif gitu ya. Jadi orang tua yang hebat itu ternyata terbentuk dari orang tuanya dulu juga kayak gitu ya. Jadi seorang yang hebat itu terbentuk dari orang tuanya bagaimana mendidik. Nah, dari Bu E sendiri ya, dari ceritanya tadi bahwasannya ternyata pola asuh yang dulu itu tuh diturunkan lagi ke anak gitu ya. Mungkin dengan beberapa part yang dimodifikasi sesuai zaman begitu ya. Oke, luar biasa. Oke, kita agak kerasa ya masuk di penghujung podcastnya. Terakhir nih ya Bu Ayu ya. Baiklah. Terakhir. Ini misalnya nih, ketika nanti anak Bu Ayu melihat podcast ini ya, ada nggak sih hal yang ingin disampaikan gitu ya, pesan apa yang ingin disampaikan? Berarti buat Malik Melati nih ya. Buat Malik dan Melati anaknya Bu Ayu, terima kasih udah jadi anaknya Bu Ayu. Malik Melati itu Bu Ayu senang banget, mereka itu temennya Bu Ayu. Bahkan nggak tahu mereka nggak mau mondok, kan aku pengen nemenin ibu, jadi terima kasih ya anak-anak. Dan saya pada awalnya saya agak kecewa ketika anak-anak nggak mau mondok. Tapi kok saya mikir lagi, inilah kesempatan saya sama anak-anak kayak gitu. Waktu kami ya ini, karena nanti setelah SMA kan mungkin akan kuliah kan, ketika adik ini jauh dari orang tua sekarang, terus nanti sudah kehidupannya masing-masing. Inilah waktu saya dengan anak-anak dan terima kasih Malik Melati sudah memberi kesempatan untuk bersama kalian sekarang. Dan ibu minta maaf kalau belum jadi ibu yang baik. Itu aja sih. Masya Allah. Oke. Tak terasa ya Mam ya, kita udah menemani Mam semuanya ya di podcast kali ini ketika aku merasa gagal jadi orang tua. Kalau misalnya Mam merasa podcast ini bermanfaat, yuk share ke teman atau saudara yang barangkali membutuhkan pelukan hangat lewat cerita gitu ya. Terima kasih banyak Bu Ayu ya. Sama-sama. Oke. Dan misalnya nih Mam masih di titik ini nih, masih merasa gagal gitu ya, izinkan aku bilang, merasa gagal itu bukan berarti kita gagal. Itu tandanya kita sedang berproses dan berjuang. Oke, kita ada tagline nih Bu Ayu ya. Jadi tagline-nya nanti kalau aku bilang deep talk di ruang tamu, nanti jawabnya karena mendidik juga bertumbuh. Gitu ya Bu Ayu. Oke. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya, Mam, masih di deep talk di ruang tamu. Karena mendidik juga bertumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sama-sama.